Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan apa sih AR itu dan apa manfaatnya. Eh, Langsung saja kita ke slideshow. Jadi mungkin ada yang belum tahu saya Ahmad Yunus Eko Prasetyo, MKom. Saya dosen dan informatika yang diberi amanah untuk mengajar mata kuliah augmented reality dan virtual reality di Prodi Sistem Informasi Universitas Kanjuruhan Malang. Oke, langsung saja. Eh, Apakah Anda tahu apakah augmented reality itu? Ya, mungkin Anda pernah lihat filmnya Iron Man, di mana di situ ada karakter Tony Stark yang menjadi Iron Man. Dia punya tampilan-tampilan 3 dimensi yang seolah-olah berada di situ padahal tidak ada apa-apa. Nah, itu adalah gambaran sederhana dari sebuah augmented reality, ya. Atau juga ada game Pokemon Go dan seterusnya, ya itu bisa dilihat. Ya, ini seperti ini. Kalau Anda mau make up, sekarang sudah bisa pakai ini, nggak perlu beli untuk nyoba-nyoba, nggak perlu beli lipstick yang testernya, itu bisa langsung dicoba. Dan untuk Pokemon Go, untuk mencari monster-monster, kemudian untuk menata rumah, ya itu bisa digunakan. Nah, apa sih sebenarnya augmented reality itu? Sebetulnya augmented reality adalah teknologi yang meningkatkan dunia nyata dengan istilah bisa berinteraksi atau melihat benda-benda virtual di dalam seperti dalam kenyataan. Nah, jadi seolah-olah menyatu padahal di situ tidak ada apa-apa. Nah, ini eh, yang disebut dengan augmented reality, ya. Jadi seolah-olah orang itu melihat di dalam tampilan gadgetnya itu ada sebuah benda atau karakter 3 dimensi yang bisa eh, diajak berinteraksi atau untuk dimainkan, ya. Ini jadi biasanya kalau HP-HP ya biasanya HP yang sudah smart, ya, smart gadget. Kalau yang pakai yang dulu-dulu masih belum bisa, ya. Kemudian istilah augmented reality ini ditemukan atau diciptakan oleh peneliti Boeing. Ya, Boeing itu perusahaan pesawat pada tahun 1990, ya. Jadi teknologi ini kebanyakan digunakan untuk militer, ya. Jadi untuk perang, untuk latihan perang, untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan, ya. Jadi pada saat kami, maksudnya ini si penelitinya, eh, cara kerjanya itu adalah dengan men-scan sebuah marker, ya, misalnya objek, misalnya Anda membuat gambar 2. Kalau 2 itu di-scan menggunakan scannernya HP kita atau gadget kita, maka dia akan muncul di situ. Nah, ini harus gadget kita harus diisi dengan program computer vision atau visi komputer atau mata komputer, ya, yang akan memproses gambar dan mengumpulkan semua detail yang ada. Misalnya jaraknya atau posisinya, ya, dan seterusnya nanti diolah oleh komputer, ya. Jadi nanti dengan menggunakan langkah-langkah tersebut diharapkan nanti perangkat kita itu akan menangkap objek marker tadi akan menjadi tempat munculnya benda-benda yang kita inginkan, entah itu pesawat atau robot atau apalah, ya. Nah, aplikasinya itu ada di mana saja, saudara-saudara, ya, saudara sebangsa dan setanah air. Dari sini ini bisa kita lihat
bisa digunakan untuk militer ya. Jadi militer sudah menggunakan ini untuk latihan perang ya. Ya, kita lihat bareng-bareng. Masih mutar-mutar. Faced with ever-changing technologies, new challenges and new threats, operational planning has to become faster, more accurate than ever, and minimize the resources needed to deliver effect. Untuk latihan, today, the augmented reality technology can provide several competitive advantages over traditional training and rehearsals. Easy to deploy and easy to use, the holographic tactical sandbox is the new generation of operation and planning tools. Holographic technology allows operators to feel and experience the mission terrain in advance and to go into the required level of detail specific to them. HTS is a lightweight, mobile, and compact system which is easily deployable in tactical command posts at battalion level and above. Officers can quickly understand and analyze the received graphic orders. They can plan, brief, back-brief or rehearse on their mission as required and at short notice, including scenarios or options within the mission demand. Immediate 3 dimensions perception of the battlefield will allow operators to get into levels of detail in the preparation of missions and also for training. Each cell of the Tactical Operation Command may use the tool for their specific needs, such as analyzing key terrain and key points, studying courses of action, even highlighting the enemy's dispositions and capabilities in the area. Without requiring much data transmission capacity, 2 HTS can be paired to like collaborative planning and rehearsals. Each operation, whether real or represented by an avatar, can interact in real time with the other participants to ensure optimum coordination before action. HTS can rapidly be reconfigured to allow for updated rehearsals as information changes, or to transition to preparation for the next mission. Get ready for the new operations. Ini lebih detail benar. Nah, ini Airbus ya yang membuat. Kita lanjut di sini ya, nih ya. Lanjut lagi, ini sudah hampir sama. Kita cek. Jadi untuk teknologi kacamata hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini yang satunya untuk Nah, ini game yang menggunakan teknologi AR ya. Jadi Anda bisa main-main menggunakan ini ya. Google Maps ya. Anda mau kemana, ini Anda sudah pernah ya, biasanya Google Street ini arahnya kemana ya, dari sini kemana. Nah, di situ semacam ada indikator-indikator seperti ini ya. Anda pernah ya. Ya, kalau game-game juga sudah pernah. Anda pernah main game Pokemon Go dan seterusnya. Ini juga banyak game-game yang sudah menerapkan augmented reality ya. Game baru augmented reality ini apa aja. Nah, ini kita lihat contohnya satu aja dulu. Halo guys, balik lagi sama gue di sini. Di video kali ini gue akan kasih tahu kalian 6 games AR yang menurut gue unik banget yang harus kalian ketahuin. Dan by the way, apa itu AR? Pasti kalian udah pernah dengar VR kan sebelumnya, yang mana VR itu artinya virtual reality dan AR ini artinya augmented reality. Nah, kalau VR itu virtual reality yang dimana ada dijual kacamatanya, terus kita pakai, kita bisa nonton video atau main game dan berinteraksi langsung dengan virtual reality-nya. Nah, kalau AR ini ada sama dikit tapi berbeda. Jadi kalau AR ini augmented reality ini kita mainkan di HP gamesnya, dan kita main gamenya dari HP itu, kita lihat gamenya itu berada di lingkungan langsung yang kita mainkan itu. Pasti kalian penasaran gimana, langsung aja kita cek videonya. Tapi sebelumnya guys, makasih banget bagi kalian yang udah subscribe channel gue dan juga selalu like video gue. Kalian sangat membantu dan gue harap hari kalian semua baik dan selalu menyenangkan. Oke guys, nggak usah ngomong panjang lebar lagi, kita langsung aja cek gamesnya apa aja. Check it out. Nah guys, game pertama ini namanya RC Club atau Remote Control Club. Jadi game ini main mobil-mobilan, remote control di mobil.
Siapa sih yang gak suka main remote control mobil-mobilan dulu pas kecil? Pasti kalian pengen dan minta beli sama orang tua kalian. Nah, game ini game mobil-mobilan tapi AR atau di HP doang. Jadi pertama kita kalibrasi dulu kayak ini. Kita oke. Langsung kita gas. Jadi Anda bisa main-mainan ya seperti itu. Nah, rasanya kayak main remote control beneran guys. Kita lihat langsung suasananya di keadaan langsung. Nah, dan juga ini ada pencetan turbo. Dan juga bisa racing-racing gitu lah guys intinya. Tapi ini cuma bisa kita lihat di HP karena augmented reality. Kayak gini contohnya nih. Ini kalau kita lihat nggak dari HP nggak ada. Kalau kita lihat dari HP ada mobil. Oke guys, kita lanjut. By the way, game ini cocok banget bagi kalian yang udah punya anak misalnya, atau kalian punya adik, dan misalnya anak atau adik kalian minta pengen beliin remote control mobil-mobilan tapi buang-buang duit aja, kita Jadi ini sudah saya terangkan tadi peran AR dalam medis. Ya, militer sudah. Kalau dalam dunia medis kita bisa ini ya, membuat virtual pasien virtual, lalu bagian tubuhnya bisa kita keluarkan, lalu kita teliti ini apa aja, jantung di mana, paru-paru di mana, kemudian mau diapain, yang bedah dan seterusnya ya. Kemudian dalam navigasi seperti Google GPS ya, itu sudah ada. Bahkan untuk yang lokalan itu misalnya saya mau ke kamar mandi di hotel ini, di mana ya, Anda cek langsung nanti ada semacam petunjuk, ada trek-treknya mau ke arah kamar kecil misalnya seperti itu. Kalau mencari ini Pak, misalnya saya jomblo mau nyari orang yang sama-sama jomblo gimana? Waduh, itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya. Nanti bisa dicoba. Jadi bisa mendetek orang yang lagi jomblo itu ciri-cirinya apa aja. Ya, itu bisa. Tapi perlu penelitian lebih lanjut ya. Oke, kemudian ini seperti ini. Jadi ini arahnya kemana ini? Mau ke kamar kecil atau mau ke perpus, mau ke ruang rapat. Ini misalnya untuk karyawan baru biasanya belum mengenal apa, atau tamu belum mengenal apa namanya tempat tersebut. Kemudian apakah ada bahayanya? Oh, setiap benda yang kita teknologi yang kita ciptakan tuh bisa mengandung hal yang positif maupun negatif tergantung kita mau berbuat apa. Oke, jadi dengan menggunakan teknologi AR ini salah satunya yang menjadi ancaman adalah privasi kita. Kok bisa ya, kan misalnya ada orang nih, kita misalnya artis terkenal, misalnya Anda adalah artis terkenal, ingin mencari privasi. Nah, tapi dengan teknologi AR ini terus GPS, orang jadi tahu keberadaan Anda. Wah, si anu lagi di sini, yuk kita ke sana nih. Dia lagi jalan ke sini. Wah, semuanya bisa dicek. Kemudian juga, oh kita lagi di sini nih, yuk ke rumahnya artis anu gimana? Lewat mana nih? Wah, dicek, ada nanti dikasih navigasi atau dikasih jalur sama aplikasinya. Ini bisa ke arah privasi ya. Jadi kesimpulannya apa sih ya? Jadi augmented reality adalah teknologi yang meningkatkan dunia nyata dengan atau interaksi kita dengan antara dunia nyata dengan dunia digital ya. Yang dihasilkan itu biasanya bisa berupa efek suara, video, kemudian bisa feedback atau umpan balik antara kita dengan makhluk digital atau benda digital tersebut ya. Kemudian banyak digunakan untuk militer, game, medis, pariwisata, dan pendidikan ya. Jadi bahaya yang mengintai di sini adalah keamanan cyber, misalnya kalau aplikasinya itu berniat jelek bisa misalnya memata-matai kita. Jadi kita perlu berhati-hati juga dalam menggunakan teknologi ini ya.
Itu sekedar pengenalan tentang, pendahuluan tentang apa itu AR dan VR ya. Ya ini bisa nih apa sumbernya bisa Anda cek di sini ya. Oke, demikian jangan lupa juga untuk subscribe dan apa namanya, melihat video-video saya nanti jadi Anda bisa langsung melihat, eee, materi-materinya apa saja. Kenapa sih Pak kok menggunakan YouTube? Nah, salah satunya adalah karena kita menggunakan, biasanya Google Meet atau Zoom ya, kadang-kadang, apa namanya, sinyalnya teman-teman itu belum tentu kuat atau mungkin di saya juga lagi error, makanya saya berinisiatif membuat, video kemudian saya upload di YouTube dengan harapan teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa ini bisa, melihat, materi dengan lebih interaktif, kemudian bisa, apa namanya, dilihat pada saat sinyalnya bagus dan jelas pada saat kuotanya udah terisi, ya. Apalagi kalau pas tanggal-tanggal tua misalnya belum ada, ya Anda bisa ke kampus, hotspot gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga kita semua sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.